Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 133. Begitulah sampai 5 kali, dan barulah terdengar Otong Surawijaya berseru nyaring, "Hai, Tatang Sontani. Kami 4 serangkai datang atas permintaanmu." Sejenak kemudian terdengarlah suara seorang menyambut jauh di sana. "Ah, benar-benar tak kukira kalian sudi datang kemari. Maafkan sampai aku tak menyambut kedatangan kalian jauh-jauh." "Tak perlu kau main sandiwara kentut-kentutan," damprat Otong Surawijaya si berangasan. "Dalam hatimu kau mentertawakan kami. Kami yang seperti kentut, karena tak bisa memegang janji. Katanya tak sudi lagi mendaki kemari, tapi hari ini justru datang kemari berbondong-bondong. Itulah justru kami yang memohon kedatangan kalian," tungkas Tatang Sontani dengan takzim. "Semenjak kemarin aku bersedih hati, memikirkan keroyokan 7 aliran besar yang meluruk kemari. Tak kusangka demi cita-cita himpunan Sangkuriang kalian sudi datang. Benar-benar aku pantas menghormati keputusan kalian." "Begitu? Mudah-mudahan hatimu berbicara begitu juga." Tatang Sontani kenal watak Otong Surawijaya. Ia tak begitu merasukan ucapan rekannya itu yang berlebih-lebihan. Dengan segera ia memerintahkan beberapa orang untuk mempersiapkan meja perjamuan. Mendadak ia melihat Dadang Wiranata dan Manik Angkeran yang masing-masing dibawa oleh Dwi Jendra dan Tubagus Simuntang. "Hai! Kenapa Dadang Wiranata?" ia berseru kaget. "Dan siapa ini?" "Inilah yang justru hendak kutanyakan kepadamu," sahut Tubagus Simuntang. "Apakah kau kenal siapa yang melukai dia?" Tatang Sontani menaikkan alisnya. "Mengapa engkau bertanya begitu kepadaku? Kau tak tahu?" "Tak mengapa. Kami pun tak tahu," sahut Tubagus Simuntang. Dia tak menerangkan siapa Manik Angkeran. Dan Tatang Sontani tak mau mendesak. Tak lama kemudian, Dadang Wiranata sudah hampir pulih. Meskipun percakapan belum lancar, namun ia sudah dapat menghadiri perjamuan. Ketujuh orang itu adalah tokoh-tokoh wahid himpunan Sangkuriang. Meskipun mereka saling bersaingan, bahkan seringkali bermusuhan, namun menghadapi musuh dari luar mereka bersatu padu. Suaranya penuh semangat dan sama sekali tiada gentar menghadapi ancaman. Setelah selesai makan, mereka berunding bagaimana caranya menghadapi musuh. Dalam pada itu Manik Angkeran sudah dibebaskan Tubagus Simuntang. Hanya saja dia tak diperkenankan meninggalkan ruang jamuan. Sesudah berunding sebentar, terdengarlah suara wali sana. Dyah Kartika dan Andangkara tiada hadir. Penasihat Agung Ki Tunjungbiru tiada pula. Mereka bertiga baiknya tidak kita bicarakan. Yang paling penting sekarang ialah bagaimana kita menyelesaikan perselisihan kita yang tak ada gunanya ini. Kita sekarang menghadapi musuh. Mati dan hidupnya himpunan Sangkuriang tergantung kepada kita bertujuh. Kalau kita saling tikam kecuali kita menderita kerugian, musuh pun dapat dengan leluasa memasuki dataran Gunung Gibugis. Dadang Wiranata bisa kena racun tanpa dapat memberi keterangan siapakah yang meracuni. Ini suatu tanda bahwa di antara kita musuh dalam selimut sudah semenjak lama berkeliaran tanpa sepengetahuan kita. Sekiranya Andangkara saat ini hadir pula, jangankan 7 aliran 18-nya 20 aliran pun, kita tidak perlu jeri. Benar atau tidak?" Tiba-tiba Simuntang menyahut sambil mendepak kaki Manik Angkeran. Bocah ini mempunyai hubungan erat dengan Dyah Kartika. Dia pun anak murid seorang tabib sakti keturunan Sadewata. Keruan saja Manik Angkeran kaget setengah mati. Bagaimana tahu? Pemuda itu tak mengerti bahwa bagi mata seorang ahli seperti Tubagus Simuntang sekali melihat sudah dapat menebak dengan jitu dari mana asal perguruannya. Teringat bahwa gurunya justru berpihak kepada Ratu Fatimah, tubuhnya menggigil tak dikehendaki sendiri. "Bagus," seru Dadang Wiranata. "Kenapa tak berkata sedari tadi? Hayo, obati aku." Terus saja ia melonjorkan kakinya. Dan karena Tubagus Simuntang tak melarang, Manik Angkeran terus bekerja. Simuntang memang banyak bertingkah. Dia mau menjual jasa kepada Dadang, agar mendukungnya menduduki tahta pimpinan pusat. Jangan harap," damprat Otong Surawijaya. "Siapa kesudian menjual jasa?" bentak Tubagus Simuntang. Rupanya perkara siapa pengganti Gusti Ratu Bagus Boang makin hari akan makin ruwet. Kalau saja tidak cepat-cepat mendapat penyelesaian, tungkas wali sana. "Hai Otong,
Sekiranya begini terus-menerus, apakah suatu kepandaian setinggi langit dapat mengatasi percekcokan kita ini? Aku mau bertanya kepada Tatang Sontani, sambung Dadang Wiranata. Sekiranya musuh sudah dapat kita mundurkan, kau akan mendukung siapa? Bukankah semenjak dahulu sudah kita tetapkan bersama? Tidak peduli siapa apabila dapat memiliki ketiga pusaka Jawa Barat dengan sekaligus, itulah dia yang akan kudukung. Nah, siapakah di antara kamu yang sudah berhasil memiliki pedang Sokayana, kalung berlian Istanbul, dan buah sakti Dewa Ratna? Sudah puluhan tahun ketiga pusaka itu hilang tiada kabarnya. Apakah kalau ketiga pusaka itu tidak diketemukan, masakan himpunan Sangkuriang bakal tiada pemimpin besarnya, kata Dadang Wiranata. Dengan pertolongan Manik Angkeran, kesehatannya berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Sayang, saat itu seluruh perhatiannya tertuju kepada pembicaraan perebutan tahta pimpinan, sehingga peranan Manik Angkeran yang sebenarnya mengherankan tidak merasuk dalam pengamatannya. Ya, itu harus kita perbincangkan, sambung Dwi Jendra. Himpunan Sangkuriang tanpa seorang pemimpin besar, samalah halnya dengan sebuah kapal tanpa kemudi. Pikirkanlah hal itu. Tidak cuma seperti kapal tanpa kemudi. Malahan seperti manusia tanpa kepala, ujar Otong Surawijaya. Siapa kesudian melihat manusia tanpa kepala? Itulah sebabnya pula, ketujuh aliran kurcaci itu berani menghina kita. Perkara penghinaan itu tidak hanya karena kita tidak mempunyai seorang pemimpin besar, tetapi lantaran kita bercekcok saling tikam sendiri, kata Dwi Jendra. Tepat perkataan Dwi Jendra. Tubagus Simuntang menguatkan. Karena itu menurut pendapatku, siapa saja di antara kita tidak menjadi soal. Kalau tidak mungkin, setidak-tidaknya seorang wakil pemimpin yang akan kita patuhi bersama. Bagus. Aku pun sependapat, kata si berangasan Otong Surawijaya. Mereka lantas berdebat dengan seru. Hanya seorang saja yang tetap membisu. Dialah Ratna Bumi si pendekar tanpa suara. Wajah Tatang Sontani nampak berubah. Kemudian berkata nyaring mengatasi perdebatan mereka. Kalian datang kemari bertujuan membantu mengusir musuh atau bertujuan hendak menerbitkan suatu pertengkaran saja? Hai Potong Otong Surawijaya dengan tertawanya. Aku tahu hatimu. Kau tak menginginkan melantik seorang pemimpin besar yang berasal dari kita. Masakan aku tak tahu membaca hatimu? Kalau himpunan Sangkuriang tiada seorang pemimpin besar pengganti Gusti Ratu Bagus Boang, bukankah berarti engkaulah yang berkuasa penuh? Karena kedudukanmu dahulu adalah Mangkubumi Gusti Ratu Bagus Boang, dengan sendirinya engkau berhak mengangkat dirimu sendiri sebagai yang di-Pertuan Agung. Meskipun andai kata kedudukanmu setinggi langit, kalau kita tidak sudi patuh kau mau apa? Kami berempat ditambah kini Dadang Wiranata, sudah biasa hidup tanpa pemimpin pusat. Masakan sudi menghamba kehadirat yang di-Pertuan Agung? Jangan mimpi. Mendengar ujar Otong Surawijaya, Tatang Sontani berdiri serentak. Lalu berkata dengan nada dingin. Hari ini kita sedang menghadapi musuh dari luar. Tatang Sontani tiada waktu lagi untuk mengadu lidah dengan kalian. Kalau kalian datang melulu hendak melihat hancurnya himpunan Sangkuriang belaka, nah pulanglah. Pulang. Kelak, manakala aku masih selamat aku berjanji akan mengunjungi kalian. Seorang demi seorang untuk mohon ujian. Tatang Sontani. Seyogianya kau pun tak perlu berpanas hati, ujar Dwi Jendra. Mengusir dan menghancurkan musuh adalah kewajiban kami bersama. Bukan melulu kewajibanmu. Tetapi di antara kita ada yang berdoa, moga-moga Tatang Sontani kena disembelih musuh, kata Tatang Sontani dengan meningkatkan suaranya. Kau maksudkan siapa? Si berangasan Otong Surawijaya membentak. Kalian sudah dewasa, masakan tak bisa membaca hati sendiri, sahut Tatang Sontani pasti. Otong Surawijaya terus meledak. Katanya nyaring, apakah yang kau maksudkan aku? Tatang Sontani tak meladeni, ia membuang mukanya. Melihat suasana pertemuan menjadi panas dan besar kemungkinannya Otong Surawijaya akan berhantam dengan Tatang Sontani buru-buru walisana melerai. Katanya tenang, sudahlah. Betapapun juga, kita ini anak asuhan Gusti Ratu Bagus Boang. Rekan seperjuangan hidup atau mati. Mari kita akhiri percekcokan ini. Perkara pemilihan seorang pemimpin besar pengganti Gusti Ratu Bagus Boang, baiklah kita tangguhkan dahulu. Kini mari kita kembali mencari kata sepakat berkata menghadapi keroyokan lawan yang tidak boleh kita anggap seenteng kapok. Walisana.
Kata-katamulah yang paling tepat. Kau memang pantas disebut seorang pendeta, kata Tatang Sontani. Bagus. Si pendeta Walisana mempunyai kata-kata yang paling tepat. Jadi aku si Otong Kuda Edan yang selamanya tidak mempunyai kata-kata yang tepat, teriak Otong Surawijaya. Dia sudah terlanjur marah. Betapa dia dapat menggunakan otaknya lagi untuk berpikir panjang. Terus membentak, kau tak menghendaki diadakan pemilihan dahulu? Aku justru menghendaki agar hari ini kita mengadakan pemilihan siapa di antara kita yang pantas menduduki kursi pimpinan. Aku mengusulkan Dadang Wiranata. Ilmu saktinya Aji Gineng adalah ilmu yang paling tinggi dan yang paling kuat di antara kita. Siapapun tak akan mampu mengatasi kehebatannya. Lagi pula akalnya banyak. Semua anggota pucuk pimpinan pemerintahan tahu semua, bahwa semenjak dahulu Otong Surawijaya berselisih dengan Dadang Wiranata dalam segala halnya. Kini mendadak sontak ia mendukung pengangkatan itu. Keruan saja semua orang tahu, soalnya karena didorong oleh rasa mendongkol serta panas hati belaka terhadap Tatang Sontani. Tatang Sontani tak sudi kalah gertak. Terus saja menyahut, menurut pendapatku yang paling tepat dan yang paling baik adalah Otong Surawijaya sendiri. Dialah yang pantas menduduki kursi pimpinan. Aku menyokong. Setelah berkata demikian ia tertawa bergelak. Katanya lagi, saat ini himpunan Sangkuriang sudah terpecah belah. Kalau Otong Surawijaya yang menjadi pimpinan pusat, pastilah akan beres. Sebab Otong Surawijaya mempunyai modal yang tak dapat kita atasi. Modal asal berani. Bukankah tepat? Jahanam, maki Otong Surawijaya. Kali ini benar-benar ia tak dapat mengendalikan diri. Terus saja tangannya menghantam. Tadi ia dapat menampar pipi Tubagus Simuntang, karena pendekar itu tak mau mengelak. Tapi Tatang Sontani bukan Tubagus Simuntang. Melihat berkelebatnya tangan Otong Surawijaya secara wajar ia menangkis. Belasan tahun yang lalu, mereka sudah saling bermusuhan perihal jabatan pengganti Gusti Ratu Bagus Boang. Itulah sebab musabab terjadilah sumpah. Sumpah 4 serangkai pendekar yang tak sudi lagi mendaki Gunung Cibugis. Sumpah tak tahu menahu tentang mati dan hidupnya himpunan Sangkuriang. Tetapi ternyata hari ini keempat-empatnya datang semata-mata atas undangan Tatang Sontani. Benar-benar mencurigakan. Semenjak tadi Tatang Sontani sudah berpikir pulang balik. Benarkah mereka datang semata-mata karena undangannya sampai pula melanggar sumpahnya sendiri? Ataukah mereka datang untuk sesuatu maksud tertentu hendak mengungkit-ungkit kembali perkara kursi pemerintahan pusat? Kini, Tatang Sontani melihat tangan Otong Surawijaya yang menyerangnya benar-benar. Jangan-jangan mereka mengajak Dadang Wiranata untuk memperkuat diri hendak mengeroyoknya dengan rencana tertentu. Memikir demikian, ia memapaki pukulan Otong Surawijaya dengan suatu pukulan pula berbareng menangkis. Dadang Wiranata yang sudah memperoleh kesehatannya kembali oleh pertolongan Manik Angkeran terkesiap. Matanya yang tajam melihat suatu cahaya hijau yang terpancar dari telapak tangan Tatang Sontani. Itulah ilmu sakti Tunggul Wulung yang terkenal semenjak zaman Pajajaran. Pukulan sakti Raja Ciungwanara sewaktu digunakan untuk mengalahkan Arya Bangah. Sungguh berbahaya. Mengadu nyawa. Dadang Wiranata tahu bahwa tenaga Otong Surawijaya yang belum pulih lantaran tadi menolong dirinya membuyarkan racun. Pastilah dia takkan tahan menerima serangan balasan Tatang Sontani. Maka cepat ia memotong dengan pukulan Aji Gineng yang terkenal ditakuti lawan dan kawan. Bres! Kedua pukulan itu berbenturan sangat keras. Ajaib! Ternyata kedua tangan yang berbenturan itu, kini mendadak lengket tak terpisahkan. Masing-masing seolah-olah memiliki daya hisap yang sama tangguhnya. Sebenarnya mengingat sesama anggota himpunan. Tatang Sontani tak bermaksud jahat. Betapapun juga, ia tak mau melukai Otong Surawijaya dengan sungguh-sungguh. Pukulan ilmu sakti Tunggul Wulung hanya digunakan sebagian saja sekedar membendung berbareng menangkis tenaga sakti Gumbala Geni andalan Otong Surawijaya. Di luar dugaan, Dadang Wiranata menggempur dengan tenaga penuh-penuh. Lantas saja Aji Gineng yang mempunyai hawa sakti serba dingin merayap masuk ke dalam tulang belulangnya. Ia kaget setengah mati. Buru-buru ia mengerahkan tenaga saktinya penuh-penuh pula untuk mengimbangi. Karena kekuatan mereka seimbang, tangannya tak terpisahkan lagi. Tatang Sontani. Kau kentut busuk harus merasakan pukulanku, bentak Otong Surawijaya.
Ia tadi hanya kena tangkis, karena pukulan Tatang Sontani kena dipotong dadang Wiranata. Otong! Jangan gegabah! Tubagus Simuntang memperingatkan. Tapi Kasep. Pukulan Otong Surawijaya yang mengarah dada Tatang Sontani terlengket pula. Buru-buru Walisana berteriak dengan suara memohon, Tatang Sontani, jangan turuti rasa mendongkolmu. Kasihanilah mereka. Mereka belum sembuh benar-benar. Nah, tarik semua pukulan sakti. Anjuran itu gampang diucapkan, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Masing-masing sudah terlanjur ngotot. Tangan mereka malahan bertambah lengket. Walisana tersinggung kehormatannya. Terus maka cepat dadang Wiranata dengan pukulan Aji Gineng yang terkenal ditakuti lawan dan kawan, memotong pukulan Tatang Sontani yang sedang menyerang Otong Surawijaya. Bres! Saja ia mengayunkan tangan dengan maksud menggertak. Tak tahunya Tatang Sontani mengegos ke samping. Tangan kirinya menangkis. Dan tangan Walisana terlengket pula. Walisana! Kau ksatria macam apa sampai ikut-ikutan pula mengeroyok Tatang Sontani, tegur Tubagus Simuntang. Dengan sekali, gerak, ia menjambret pundak Walisana dengan maksud menariknya. Tak terduga. Belum lagi pundak Walisana tersentuh tangannya, Otong Surawijaya menggigil seperti terluka berat. Cepat ia menarik tangannya. Teringatlah dia. Tatang Sontani seorang tokoh tinggi yang memiliki ilmu kepandaian tinggi pula semenjak dahulu. Apakah Otong Surawijaya kena pukulan yang mematikan? Memikir demikian, segera ia berseru lagi, Tatang! Betapapun juga Otong adalah rekan seperjuanganmu sendiri. Apa perlu mengadu nyawa begini sungguh-sungguh? Setelah berkata demikian, baru ia menarik pundak temannya itu. Di luar dugaan, tubuh Otong Surawijaya tak bergeming kena tarikannya. Heran dia masakan tenaganya tak mampu memisahkan mereka. Secara wajar ia menambah tenaganya. Suatu hawa dingin luar biasa menembus jantungnya. Ia kaget setengah mati. Hai! Bukankah ini hawa sakti Aji Gineng milik Dadang Wiranata? Apakah Tatang Sontani memiliki ilmu ini pula? Pikirnya kaget. Kalau benar demikian, alangkah berbahaya. Ilmu saktinya Tunggul Wulung sudah berbisa. Kini ditambah dengan Aji Gineng. Bukankah Taubah raksasa terbangun dari tidurnya? Ia hanya dapat berpikir sekejap saja. Tubuhnya terus menggigil sampai giginya berceratukan. Cepat-cepat ia berjuang membendung gelombang hawa dingin yang mulai mengamuk ke seluruh tubuh. Menyaksikan peristiwa itu, Dwi Jendra segera maju membantu Tubagus Simuntang. Dengan demikian, Tatang Sontani kena kerubut 5 orang. Tak mengherankan bahwa hawa dingin yang luar biasa dahsyatnya itu dapat mereka bendung sedikit demi sedikit. Tenaga serangan Tatang Sontani sendiri terasa berubah-ubah. Sebentar keras sebentar lunak. Kadang-kadang malahan terlalu kuat dan terlalu lemah seakan-akan lenyap. Karena perubahannya sukar diduga, mereka berlima tak berani menarik tangannya dengan sembarangan saja. Siapa tahu, pada saat mereka hendak menarik tangannya masing-masing, Tatang Sontani justru lagi mengerahkan tenaga dahsyatnya. Kalau sampai terjadi demikian, mereka akan menderita luka berat. Menurut pengalaman, akan menjadi cacat seumur hidupnya. Tatang, tiba-tiba Tubagus Simuntang berkata terengah-engah. Terang sekali, ia memaksa diri untuk berbicara. Kami tiada bermaksud. Baru sampai di situ, hawa dingin luar biasa kembali menyerang jantung. Terus saja ia berceratukan. Memang berbicara dalam keadaan demikian, merupakan suatu pantangan besar. Hebat suasana adu tenaga sakti itu. Dadang Wiranata kelihatan tegang. Sebaliknya Tatang Sontani tenang-tenang saja seolah-olah tiada terjadi sesuatu atas dirinya. Menyaksikan perbedaan itu, Ratna Bumi yang selama itu tidak bergerak dari tempatnya heran tercengang-cengang. Pikirnya, meskipun ilmu sakti Tatang Sontani sudah mencapai tingkat tinggi, tapi tidak melebihi ilmu sakti Dadang Wiranata. Sekarang ditambah pula dengan Tubagus Simuntang, Otong Surawijaya, Dwi Jendra, Walisana yang membantu Dadang Wiranata dengan berbareng. Apa sebab Tatang Sontani tidak merasakan sesuatu pengaruh? Malahan nampak lebih unggul. Aneh. Biasanya otak Ratna Bumi jauh lebih encer daripada mereka yang mengeroyok Tatang Sontani. Tapi kali ini meskipun memeras otak, tetap saja ia tak mengerti sebab musababnya. Ratna Bumi. Serang punggungnya, seru si berangasan Otong Surawijaya terengah-engah.
Ratna Bumi bukan seperti dia yang senang mengumbar adat. Dalam segala halnya tak pernah dia berlaku sembrono dan gegabah. Apalagi ia belum memperoleh pegangan yang berdasar. Memang, di pihak Otong Surawijaya tinggal dia seorang yang bisa menentukan. Tetapi masih saja ia bersangsi kepada kemampuannya sendiri. Siapa tahu, dia akan kena lengket juga. Dalam kebimbangannya, dilihatnya wajah Otong Surawijaya, Walisana, Dwi Jendra dan Tubagus Simuntang berubah tak keruan macam. Sebentar pucat sebentar pula merah membara. Terang sekali mereka kena serang hawa dingin serta panas dengan bergantian. Kalau dibiarkan terus, isi perut mereka bisa rusak. Terpaksalah ia mengeluarkan senjatanya yang berbentuk rantai bercabang 5, seraya berkata, "Tatang Sontani, terpaksa aku menggunakan senjata sebagai pengganti tanganku. Punggungmu akan kuserang. Awas! Apabila Ratna Bumi bermaksud menyerang dengan sungguh-sungguh tentu saja tak bakal dia memberi peringatan demikian. Dia hanya ingin mengesankan bahwa sebenarnya ia tak bermaksud hendak menyerang dengan sungguh-sungguh. Tujuannya semata-mata hendak memisah mereka." Di luar dugaan Tatang Sontani hanya tersenyum saja. Malahan ia seperti menantang pula. "Kalau begitu, maaf," seru Ratna Bumi sambil mengayunkan senjata rantainya. Dengan tenang Sontani menunggu sampai senjata rantai Ratna Bumi nyaris menyentuhnya. Sekonyong-konyong ia menggeserkan punggung kelima pengeroyoknya. Keruan saja, senjata rantai menghantam sasaran yang bukan sasaran semestinya. Dengan suara tertahan, Otong Surawijaya, Dwi Jendra, Walisana dan Tubagus Simuntang menerima gebuk. Terus saja mereka punah tenaganya, meskipun tenaga pukulan yang digunakan Ratna Bumi sangat enteng. "Itulah ilmu sakti Maruti Buana," bisik Dwi Jendra dan Walisana dengan berbareng. Mendengar kisikan itu, tersadarlah Ratna Bumi. Ilmu sakti Maruti Buana bagi keluarga himpunan Sangkuriang bukanlah asing lagi. Itulah ilmu sakti warisan Kitapa Guru Ratu Bagus Boang, yang kemudian diturunkan kepada Ratu Bagus Boang. Pada zaman dahulu milik Raja Karawelang. Diwariskan kepada Ratu Angin-Angin dan kemudian entah bagaimana sejarahnya, ilmu sakti tersebut tersimpan di Perbendaharaan Bumi Banten. Ilmu sakti itu konon dikabarkan berasal dari Hyang Tunggal. Dalam cerita pedalangan diceritakan mempunyai kesaktian memutar jagat serta membalikkan bumi. Makanya yang benar adalah meminjam tenaga lawan untuk dihantamkan kembali. Mudah kedengarannya. Tetapi sesungguhnya sukar dilaksanakan. Untuk meyakinkan ilmu sakti tersebut membutuhkan waktu tekun selama 20 tahun lebih. Itulah sebabnya pula, setelah Gusti Ratu Bagus Boang musnah, ilmu sakti Maruti Buana hilang dari percaturan lantaran tiada seorang pun sanggup mewarisi. Tak terduga, Tatang Sontani tiba-tiba saja bisa mempertontonkan kembali di depan mereka. Sekarang jadi gamblang, apa sebab Tatang Sontani seolah-olah tiada merasakan sesuatu pengaruh meskipun dikeroyok 5 orang sakti dengan berbareng. Sebab yang digunakan untuk menghantam balik adalah Aji Gineng. Dengan demikian yang bertempur sesungguhnya adalah Dadang Wiranata melawan 4 orang rekannya. Tatang Sontani menggunakan hawa sakti Aji Gineng untuk menyerang 4 orang lawannya. Sedangkan tenaga tangkisan 4 orang tersebut digunakan untuk menggempur Dadang Wiranata. Keadaannya tak ubah seperti seorang dalang yang sedang mengadu wayangnya. Sama sekali ia tak merasa apa-apa. Sebaliknya wajah Dadang Wiranata menjadi tegang luar biasa. Sedangkan keempat rekannya kebingungan kena diserang hawa Aji Gineng yang dingin. "Selamat! Selamat!" seru Ratna Bumi. Ia adalah seorang pendekar yang tak bisa berbicara banyak. Maksud seruannya itu adalah memberi ucapan selamat atas berhasilnya Tatang Sontani mewarisi ilmu sakti Maruti Buana. Kemudian berkata lagi, "Kami datang kemari, bukan untuk memusuhi engkau." Tatang Sontani kenal tabiat Ratna Bumi. Orang itu tidak pernah berdusta. Pendek kata-katanya, tapi dapat dipercayai. Selain itu, dia sendiri tidak bermaksud hendak mencelakakan rekan-rekan seperjuangannya. Kalau ia berkutat adalah semata-mata lantaran diserang dengan berbareng. Sekarang oleh hantaman Ratna Bumi yang menyasar tadi tenaga mereka punah. Dengan sendirinya menjadi renggang. Inilah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menghabisi perselisihan. Dengan tertawa dia lalu berkata, "Dadang Wiranata, Otong Surawijaya, Dwi Jendra, Walisana dan Tubagus Simuntang. Mari kita renggangkan tangan kita terlebih dahulu. Setelah aku menghitung sampai 3 kali, dengan berbareng kita menarik tangan serentak.
Bagaimana? Mereka mengangguk. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Hitung Tatang Sontani. Baru saja kata-kata 3 diucapkan, di luar dugaan punggungnya terasa dingin luar biasa. Terang sekali ia kena suatu serangan gelap. Seketika itu juga, meluaplah dia karena merasa dikhianati. Kutuknya di dalam hati, keji benar hati Dadang Wiranata. Kenapa selagi kutarik tenaga saktiku, ia membarengi menyerang dengan menggelap. Tetapi ia kaget. Ternyata tuduhannya kepada Dadang Wiranata meragukan hatinya. Ia melihat Dadang Wiranata jatuh sempoyongan. Agaknya dia pun kena serangan gelap. Siapa yang main gila? Selama hidupnya entah sudah berapa kali, Tatang Sontani dihadapkan kepada kelicikan lawan dalam pertempuran-pertempuran dan sudah dilaluinya dengan selamat. Sadar bahwa ia sedang menghadapi suatu serangan gelap, terus saja ia memutar tubuhnya. Berbareng dengan gerakannya itu, ia melihat Otong Surawijaya, Dwi Jendra, Tubagus Simuntang dan Walisana berturut-turut roboh dengan memekik. Dan di sana Ratna Bumi sedang berhantam seru melawan seorang yang mengenakan pakaian hitam lekam. Orang itu sudah tua, kira-kira berumur 70 tahun, tetapi gerak-geriknya gesit. Sekali membalikkan tangan, Ratna Bumi menggeliat dengan suara tertahan. Terang sekali ia menanggung kesakitan. Dengan menarik napas, Tatang Sontani melompat hendak membantu. Sekonyong-konyong suatu hawa panas luar biasa merayap naik. Sebentar saja sudah merayapi seluruh urat nadinya. Keruan ia kaget bukan main. Hatinya mengeluh. Taulah dia, bahwa ilmu sakti orang itu tinggi. Mungkin lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Selain itu berhati keji dan kejam. Rupanya selagi dia menarik tangan berbareng melepaskan tenaga saktinya, orang itu menyerang dari belakang punggung. Sudah barang tentu, ia dalam keadaan terbuka dan sama sekali tak berjaga-jaga. Maka terpaksalah ia kini mengerahkan tenaga saktinya untuk melawan hawa panas yang merayap tak keruan-keruan. Seringkali ia bertempur melawan seseorang yang memiliki tenaga sakti berhawa panas. Namun hawa panas yang merayapi seluruh tubuhnya kini bersifat lain. Kecuali panas luar biasa mendadak melumpuhkan tenaga urat nadi. Aliran darahnya serasa menjadi beku dengan tiba-tiba. Luar biasa hebat macam ilmu sakti itu. Namun andai kata dia kena pukulan selagi bergerak, belum tentu tenaga saktinya tak kuasa melawan. Soalnya dia kena pukulan selagi tubuhnya kosong dari aliran tenaga sakti Tunggul Wulung. Jangan lagi kena pukulan seorang sakti. Seumpama dipukul seseorang yang tidak mempunyai ilmu sakti pun, ia akan mengaduh kesakitan. Ia memaksa diri untuk melangkah berbareng mengayunkan tangan. Mendadak sekujur badannya menggigil. Tenaga pukulannya lenyap dengan begitu saja. Ia bergusar dan kaget setengah mati. Selintas pandang, ia melihat Ratna Bumi sudah memasuki gebrakan yang ke-20. Meskipun repot, namun masih sanggup bertahan. Pikir Tatang Sontani, Ratna Bumi bisa melawan sampai 20 gebrakan lebih. Kalau begitu seumpama berhadap-hadapan belum tentu dia bisa merobohkan aku dengan gampang. Tapi celaka. Kenapa tenagaku kini mendadak bisa lenyap tak keruan? Dengan geram dan cemas ia mengikuti pertarungan mati-matian itu. Melihat gelagatnya, Ratna Bumi sebentar pasti tak tahan lagi. Benar juga. Setelah 2 gebrakan lagi, betis Ratna Bumi kena tendang lawannya. Dan ia jatuh terguling dengan napas kempis-kempis. Manik Angkeran yang selama itu duduk dengan diam-diam di pojok ruang terkejut pula melihat perubahan peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba itu. Tadinya ia ikut berdegup-degup menyaksikan perselisihan ke-7 tokoh himpunan Sangkuriang. Masing-masing pasti memiliki ilmu simpanan andalannya. Kalau sampai terluka, bukankah dia yang bakal bertanggung jawab? Mau tak mau ia terpaksa harus mengeluarkan 2 buah buku warisan gurunya. Kalau sampai ketahuan, bukankah berarti bunuh diri? Sebab gurunya berada di pihak Ratu Fatimah, musuh himpunan Sangkuriang turun-temurun. Selagi dia dalam keadaan gelisah, Ratna Bumi sudah berhasil melerai adu tenaga sakti. Mendadak ia melihat berkelebatnya sesosok bayangan yang terus menghantam punggung Tatang Sontani. Kemudian dengan cepat pula menyerang Dadang Wiranata, Otong Surawijaya, Walisana, Dwi Jendra, dan Tubagus Simuntang. Sesudah itu, ia bertarung melawan Ratna Bumi. Sekarang Ratna Bumi sudah jatuh terguling. Napasnya kempas-kempis. Tinggal Tatang Sontani sendiri yang masih bisa berdiri.
Pendekar itu hendak menerjang, namun napasnya terdengar sangat berat. Badannya menggigil, sedang giginya berceratukan. Melihat bahaya itu entah apa sebabnya Manik Angkeran terus melesat maju sambil membentak, "Siapa kau?" Orang berpakaian hitam itu heran sejenak. Lalu menyahut, "Kau siapa?" Melihat adegan itu tiba-tiba Tubagus Simuntang berseru, "Tatang! Lindungi dia. Kalau dia hidup, kita selamat." "Percayalah." Tatang Sontani tercengang sejenak. Teringat bahwa pemuda itu tadi dapat mengusir racun Dadang Wiranata, segera ia sadar akan maksud Tubagus Simuntang. Cuma saja apa sebab diucapkan di depan musuh. Pastilah dia tak pernah mengira bahwa dirinya pun menderita luka hebat tak beda dengan yang lain. Mendengar ucapan Tubagus Simuntang, orang berpakaian hitam itu terus tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Bagus. Dia harus selamat. Justru aku menghendaki dia mampus." Hampir berbareng dengan habisnya perkataannya, ia melesat menghantam tengkuk Manik Angkeran. Tapi Tatang Sontani lebih cepat lagi. Sayang dia kehabisan tenaga. Meskipun demikian, dia masih bisa bertindak cepat. Dengan tak memikirkan keselamatan diri, terus saja ia menghadang pukulan orang itu. Seketika itu juga, ia terpental. Dan jatuh terkulai di atas lantai. Tetapi pukulan orang itu meleset dari sasaran. Meskipun masih mengenai tubuh Manik Angkeran namun tidak mendarat pada bagian yang mematikan. Bocah itu sudah terkena pukulan Aji Marantaka. Masakan bisa hidup lebih dari 3 hari lagi? Hebat. Sungguh hebat. Seorang tokoh berilmu tinggi kenapa menyerang dari belakang punggung? Terhitung manusia gagah macam apa, ejek Tatang Sontani. Orang itu tercengang. Lalu berkata, "Ajaib. Benar-benar Tatang Sontani bukan suatu nama kosong melompong. Kau masih sanggup berbicara setelah menerima 2 pukulanku berturut-turut. Sungguh hebat. Lebih hebat lagi adalah engkau. Kukira 7 aliran sakti yang meluruk kemari adalah laki-laki sejati, tak tahunya cuma macam begini. Meskipun kami dari himpunan Sangkuri yang kau juluki iblis liar, namun tak pernah kita main gelap. Kita hadapi setiap lawan dengan dada terbuka. Mana dadamu, damprat Tatang Sontani?" Orang itu tertawa terbahak-bahak. "Menggunakan akal, siasat dan tipu muslihat, bukankah sudah lumrah? Lihatlah. Jumlah kalian 7 orang, sedangkan aku cuma seorang. Masakan mesti harus mengadu kekuatan jasmani? Itulah perbuatan orang goblok yang berotak udang." Tatang Sontani mengeluh. Dalam keadaan demikian, perang mulut tiada gunanya. Hanya saja hatinya penuh penasaran, lantaran kalah secara tak wajar. Akhirnya dia berkata menyabarkan diri, "Kau seorang diri dapat memasuki dataran ketinggian Gunung Cibugis tanpa halangan, betapa mungkin? Pastilah engkau mempunyai ilmu siluman." Orang itu tertawa terbahak-bahak lagi. Kali ini tubuhnya sampai berguncang-guncang. Itulah lantaran ucapan Tatang Sontani mengandung rasa kagum terhadap dirinya. Lantas saja berkata dengan angkuh, "Meskipun lorong-lorong dan semua jalan terjaga rapat oleh pasukanmu, apa sih kesukarannya untuk menerobos kemari? Itulah lantaran kamu saling bermusuhan dan saling bersaingan. Hahaha. Sudah barang tentu, aku harus menggunakan waktu lama untuk menyelidiki keadaan tubuh himpunan Sangkuriang. Mula-mula ku ketahui bahwa tuanku pendekar Tubagus Simuntang yang menjadi mata rantai penghubung. Nah, ku pelajari lengkok-lengkok lukisan dan rahasia sandiwarta beritanya. Apa sih susahnya? Seperti kali ini. Untuk memancing agar pasukan kalian turun gunung, aku hanya cukup memasang tanda gambar obor menyala dengan kilat. Bukankah itu tanda bahaya?" Tubagus Simuntang mengeluh berbareng memaki di dalam hati. Pantas. Sekitar dataran ketinggian tidak nampak seorang pun jua. Rupanya mereka kena digiring oleh warta tanda bahaya yang palsu. Dan tanda bahaya inilah yang dilihat Sangaji dan Kosim di kaki gunung. Melihat betapa Tubagus Simuntang berkomat-kamit hendak memaki, orang itu jadi senang. Berkata lagi, "Pada saat ini, 2 pasukan besar bawahanku sedang menuju kemari. Bahkan mereka sudah bersiaga menunggu perintahku. Kalian tahu di mana mereka kini berada? Tuh, di sana. Di depan hidung kalian. Bersembunyi di balik bukit-bukit yang memagar dataran ini. Hahaha. Sebentar lagi mereka akan membakar gedung ini beserta penghuninya. Termasuk kalian pula.
Ini namanya himpunan Sangkuriang hancur lebur di tangan seorang saja. Seorang musuh Bagus Boang yang kebetulan bernama Surya Kusuma. Mendengar ujar orang yang bernama Surya Kusuma, Tatang Sontani dan rekan-rekannya mengeluh dalam hati. Mereka sadar bahwa Surya Kusuma bisa membuktikan apa yang dikatakan. Kalau hanya korban jiwanya sendiri, tak apalah. Tapi apabila mengakibatkan terbasminya himpunan Sangkuriang, itulah soal yang menyedihkan. Himpunan Sangkuriang didirikan oleh Ratu Bagus Boang yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Mereka bertujuh disebut Raja-Raja Muda. Menurut Pantas, merekalah yang berkewajiban mengasuh, membina dan memperkokoh tiang agung himpunan Sangkuriang sepanjang zaman. Tak pernah terlintas dalam pikirannya, bahwa oleh kesembronoan mereka kelangsungan hidup himpunan Sangkuriang bakal hancur ludes oleh tangan seorang saja. Alangkah pedih dan menyakitkan hati. Bersambung ke bab 134. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.